Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat komunikasi rasa. Kali ini bersama saya Alfarabi. Kita akan ngobrol sama Mas Sabirin Taher dari Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Kota Bengkulu. Kita akan bicara tentang manajemen komunikasi dalam mitigasi bencana. Baik, Mas Sabirin Taher, saya panggil Maas ya. Mas ya. Maas boleh ya. Oke, Pak Maas, selamat pagi. Pagi Pak Abai. Baik, kita akan ngobrolin masalah manajemen komunikasi yang berhubungan dengan mitigasi bencana. Ya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sedikit tentang biodata dari Pak Maas Sabirin Taher ini. Pak Maas Sabirin Taher, STMT, ini lahir di Bandung 29 Mei 1971. Merupakan pegawai negeri sipil daerah Kota Bengkulu. Saat ini pangkat terakhir pembina 4A, pengalaman kerjanya pernah di Kasih Sungai dan Pantai pada Dinas PU Kota Bengkulu, Kasih Pemeliharaan Irigasi, Rawa, Sungai, dan Pantai pada Dinas PU Kota Bengkulu, Kasih Pembangunan Masyarakat Kelurahan pada Kecamatan Sungai Serut, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kota Bengkulu, dan terakhir atau saat ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Bengkulu. Ya. Baik, saya panggil Pak Maas ya. Ya, Pak Maas ya. Baik Pak Maas, ketika kita ngobrol tentang manajemen komunikasi dalam mitigasi bencana, tapi saya ingin tahu dulu nih, mungkin masyarakat Kota Bengkulu belum sepenuhnya paham. Sebenarnya seberapa besar sih resiko bencana yang ada di Kota Bengkulu ini? Oke. Baik, terima kasih Pak Abai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah disampaikan biodata saya. Memang saya bertugas di BPBD Kota Bengkulu. Jadi mungkin saya ini sedikit review sedikit BPBD Kota Bengkulu itu. Baik. Salah satu tugas pokok dan fungsinya ya dalam memang difokuskan di penanggulangan bencana. Jadi ketika terjadi bencana ya yang menjadi leader menjadi dari pemerintah kota yang menjadi mengeksekusi melaksanakan pengelolaan pengendalian penanganan risiko bencana memang dari BPBD Kota ya. Ya. Jadi di BPBD Kota itu ada bidang-bidang sesuai dengan fase bencana. Jadi ketika sebelum bencana terjadi, pas bencana terjadi itu kondisi tanggap darurat dan pasca bencana itu rehab dan rekonstruksi. Jadi di Kota Bengkulu ini memang potensi bencana cukup tetap pasti ada karena ini kondisi alam, kondisi topografi di Kota Bengkulu itu yang setiap tahun terjadi banjir itu. Banjir. Dan juga bencana-bencana ikutan lainnya dari banjir itu salah satu penyebabnya karena curah hujan yang tinggi, ada longsor, angin puting beliung. Nah itu yang kami identifikasi dalam periode tahunan itu terjadi. Ada potensi yang cukup besar yaitu gempa karena kita di daerah jalur gempa, ring of fire istilahnya kan. Jadi di sebelah sisi barat kita kan laut. Nah itu memang potensi gempanya besar. Kami setiap hari karena ada alat yang bisa memantau gempa, jadi setiap hari itu ada terjadi gempa. Karena tapi skalanya kecil, mungkin tidak terjadi. Jadi kalau risiko tsunami seperti apa Pak? Nah, sebenarnya tsunami itu pasti ini ikutan gempa itu kan, gempa di atas mungkin di atas 7 skala itu risiko terjadi tsunami tetap ada, tapi itu tetap kita mendapat informasi dari BMKG itu dari untuk risiko-risiko tsunami. Dan gempa dan tsunami kan sampai sekarang belum bisa kita prediksi apakah gempa itu nanti ada tsunami-nya atau enggak. Kewaspadaan tetap
itu apa kita kita lakukan. Itu tadi mungkin nanti ke komunikasinya itu. Mungkin itu Pak. Ya. Baik, jadi ada resiko pertama itu ada banjir, Ya, terus lalu gempa, dan ikutannya itu seperti tsunami ya. ya. Nah kalau dengan resiko bencana yang mengancam Bengkulu itu cukup besar, sebenarnya menurut pemahaman BPBD Kota Bengkulu, seberapa siap masyarakat kita menghadapi resiko bencana itu? Nah, ya. Jadi dalam manajemen penanggulangan bencana yang dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kita ada namanya rencana induk penanggulangan bencana, rencana induk penanggulangan bencana. Nah, ada turunannya rencana pengurangan risiko bencana PRB. Nah, sebenarnya kalau secara rutin yang kami lakukan untuk pengurangan risiko bencana itu tadi itu kita pemetaan dulu, petakan dulu posisi lokasi-lokasi bencana, lokasi-lokasi yang bakal risiko besar bencana lah itu. Nah dalam hal informasi ke masyarakat kita tetap melakukan koordinasi dengan perangkat-perangkat kita. Kalau pemerintah kota dengan lurah-lurah, dengan RT kita tetap melakukan koordinasi secara berkala memang karena kita harus ada komunikasi, karena ketika bencana pasti kami di BPBD kan terbatas juga personilnya, yang orang-orang yang di kelurahan-kelurahan yang resiko bencananya besar kita adakan komunikasi, ya itu tadi harus ada persiapan ketika terjadi bencana gitu. Artinya kalau secara umum masyarakat Kota Bengkulu ini sudah terbiasa dengan bencana kan Pak ya? Kesadaran akan bencana itu mereka sudah terbangun belum ya? Bahwa kalau banjir harus seperti ini, kalau gempa harus seperti ini, kalau tsunami harus seperti ini. Itu kira-kira sudah terbangun belum kesadaran akan bencana yang selalu mengintai mereka di Kota Bengkulu? Ya kalau untuk kesadaran itu mungkin banjir ya. Kalau banjir itu karena secara periodik dalam 1 tahun itu terjadi, kesadarannya cukup inilah walaupun tidak tinggi, tapi mereka udah masyarakat udah tahu ketika terjadi banjir dia udah tahu tempat di mana harus mengungsi misalnya, harus mengungsi. Terus mereka juga sudah tahu titik-titik yang untuk evakuasi. Nah, jalur-jalur evakuasi di mana, dan kami juga udah karena banjir tuh sering terjadi, udah tahu jalur yang harus kita lewati di mana. Jadi artinya kalau untuk banjir, lokasi-lokasi banjir di Kota Bengkulu ini yang cukup sering terjadi kan di 4 kecamatan. Kecamatan Sungai Serut yang di sepanjang Jalan Irian itu sampai ke daerah Tanjung Agung. Iya, Tanjung Agung, Surabaya, Semarang. Terus Kecamatan Muara itu di Bentiring itu, Korpri. Oh iya, betul. Terus perumahan Ejuka. Nah, itu kan udah tahu kita. Terus perumahan Bumi Mas itu. Terus Kecamatan Ratu Agung, Sawah Lebar itu, Pak. Sawah Lebar itu yang di belakang gereja ya kalau nggak salah. Ya, menuju danau itu ya. Ya, itu Jalan Gunung Bungkuk itu. Nah, itu. Satu lagi kalau ada satu Ratu Agung juga yang ke arah Lempuing kalau dulu, tapi sekarang agak berkurang karena dari pemerintah kota melalui dinas terkait juga udah melakukan pengerukan sedimentasi untuk drainase itu dilakukan. Jadi artinya masyarakat kayaknya kalau untuk banjir udah punya pola, untuk masyarakat itu udah familiar kayaknya. Familiar ya. Sudah tahu harus melakukan apa ketika banjir terjadi. Ya. Kami pun juga dari BPBD untuk menyuplai logistik, memasang tenda-tenda pengungsi, udah ada peta-peta lokasinya gitu. Tapi kalau untuk gempa, untuk karena mungkin kalau skala kecilnya mungkin sekarang masyarakat kota udah bisa nebak mungkin ini 5 gitu, ini 6. Tapi kalau mungkin untuk mungkin masih perlu juga kami juga harus melakukan banyak sosialisasi lagi.
Baik Pak, kalau ini, kalau kita hubungkan dengan komunikasi, kita meyakini ya, pengurangan resiko bencana dalam bentuk baik bencana material maupun bencana jiwa itu dapat dikurangi jika proses komunikasi yang dilakukan itu berlangsung dengan baik. Iya, betul. Nah, kita coba di prabencana. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh BPBD dalam rangka mengurangi resiko bencana, di mana mempersiapkan masyarakat agar ketika bencana terjadi untuk mengurangi dampak material maupun dampak jiwa, korban jiwa, itu mereka harus melakukan apa? Nah, bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi resiko bencana itu? Oh ya. Jadi gini, salah satu hal yang diperlukan untuk penanggulangan bencana dalam manajemen penanggulangan bencana ada namanya rencana kontingensi. Kontingensi itu keadaan atau kondisi akan terjadi atau bisa jadi tidak terjadi. Jadi harus direncanakan barang itu walaupun tidak terjadi. Nah, dari situ itu kita melakukan sebuah skenario, misalnya rencana kontingensi banjir atau rencana kontingensi gempa, seolah-olah terjadi gempa. Oh, simulasi ya, simulasinya. Ya, tapi dalam hal ini dulu dalam hal narasi dulu kita ini sebuah dokumen. Jadi di situ termuat lengkap, jadi bisa dikatakan seolah terjadi gempa hari ini, tanggal ini, di lokasi ini, pas jam sibuk misalnya. Jadi di situ ada sebuah skenario bahwa ini peran masing-masing. Nah, BPBD juga tidak bisa sendiri melakukan penanggulangan bencana ini, melibatkan banyak ini stakeholder dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, itu harus ini. TNI, Polri. Nah, di situ punya peran masing-masing. Nah, di situ juga diatur sampai detail, sampai ke ketika terjadi pengungsian, berapa perlu logistik, berapa kebutuhan-kebutuhan lain termasuk korban itu. Nah, jadi menurut saya memang sangat perlu komunikasi tadi. Komunikasi antar itu tadi antar instansi yang antar terkait, stakeholder yang bantu dalam penanganan bencana itu tadi. Ketika terjadi bencana, dalam panduan yang dibuat BNPB, Badan Penanggulangan Bencana itu, bahwa BPBD atau BNPB menjadi mengkoordinir posko utama. Berarti BPBD menjadi orang yang yang dia paling untuk memimpin satu posko dalam menjalin komunikasi kepada sebuah stakeholder supaya bencana tersebut mungkin segera bisa diatasi dan korban itu bisa segera kalau di prabencana artinya kan ketika bencananya belum terjadi ya. Ya. Nah, ketika bencana belum terjadi kan stakeholder ini kan juga harus tahu perannya masing-masing. Nah, itu apakah sebelum bencana terjadi itu sudah ada sebenarnya rapat atau koordinasi untuk di mana berperan apa ketika bencana terjadi sebelumnya? Itu sudah ada koordinasi dengan lembaga apa saja tuh, Pak? Yang jelas untuk yang kami lakukan dengan TNI Polri, dengan PMI, dengan Dinas Sosial. Di Dinas Sosial itu ada Tagana. Oh ya, Tagana. Dan mereka juga fungsi-fungsi untuk logistik sama bantuan, sama dapur umum. Jadi terus tidak mungkin kemudian dengan ini pihak-pihak lain dari akademisi juga kami bisa ini bisa membantu juga, mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk kemanusiaannya. Ya? Jadi itu kita melakukan komunikasi itu. Sebenarnya kami ini idealnya udah mendapat arahan dari pemerintah, dari BNPB itu harus ada TRC. Tim reaksi cepat. Nah, tim reaksi cepat itu memang udah dari dulu udah harus ini. Kalau idealnya memang harus lengkap, harus ini. Coba kami sekarang ini mencoba melakukannya secara ini dulu dalam skala kecil. TRC itu melibatkan dari pihak di kelurahan terus tim tadi Dinas Sosial, TNI, Babinsa itu. Tapi banyak keterbatasan sekarang ini, makanya kita
coba tetap ada TRC itu. Karena TRC itu ya sangat ini, ketika terjadi bencana, TRC itu memang harus turun duluan untuk melakukan Pendataan, asesmen, melakukan pendataan untuk segera membuat laporan apa itu supaya ditindaklanjuti sebagai sebuah kebijakan apa yang harus ya diambil secara cepat itu ya. betul itu. Itu yang kita lakukan untuk. Kalau untuk ini Pak, untuk prabencana itu bagaimana mempersiapkan masyarakatnya tuh yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu seperti apa? Mempersiapkan masyarakatnya. Nah itu, jadi gini terutama untuk daerah-daerah yang potensi yang besar itu kita secara berkala, tapi mungkin dalam per triwulan kita melakukan komunikasi ke pihak-pihak masyarakat yang berada di risiko bencana, yang potensinya cukup ini, terutama banjir lah itu, agar ini tetap pertama ya waspada, terus ketika terjadi itu kita tetap mengarahkan jangan sampai banyak terjadi korban, terutama korban jiwa ya. Nah itu yang kita ini kan. Jadi polanya kita mengadakan ini turun ke bawah. Jadi mungkin di kelurahan kita melakukan sosialisasi ya, diskusi-diskusi ya, dengan perangkat kelurahan, dengan perangkat masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dengan RT RW, tetap kita lakukan itu. Di setiap kelurahan tuh ada nggak misalnya kader BPBD yang kalau terjadi bencana dia yang paling diminta untuk melapor atau mengambil gerakan untuk bagaimana masyarakat bergerak ke arah mana atau menyelamatkan diri kemana, itu ada tidak Pak? Di setiap kelurahan? Jadi sepertinya tidak kami ada relawan namanya. Oh, relawan itu dia mungkin 3 kelurahan 1 relawan, tapi relawan terdekat. Nah, jadi ketika ada bencana relawan itu yang komunikasi sama kami, sering komunikasi sama kami. Dia kita jadikan memang itu untuk informasi awal itu. Informasi awal supaya bisa kita mau melakukan apa. Relawan itu cukup aktif. Bahkan tidak hanya ini, mungkin musibah-musibah orang tenggelam itu relawan kita yang di pesisir pantai itu cukup aktif lah untuk memberikan laporan. Dia juga menggerakkan masyarakat supaya bisa walaupun tidak bisa sepenuhnya membantu, bisa apa yang bisa dilakukan. Minimal informasi ya. Minimal informasi. Ya. Jadi kalau di saat prabencana, manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPBD ini satu berkoordinasi dengan stakeholder untuk berbagi peran ketika bencana terjadi. Yang kedua, BPBD itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana. Dan yang ketiga yang paling penting ternyata BPBD juga punya relawan di 3 kelurahan 1 orang gitu ya yang membantu tentang informasi yang bencana yang terjadi di sekitar mereka. Betul. Itu di prabencana. Jadi sebenarnya manajemen di prabencana itu sudah dari level atas, menengah sampai ke bawah. Ya udah mencakup semua lah itu. Nah sekarang kita ke ini Pak, pada saat bencana terjadi. Ini kalau pada saat bencana terjadi ini hal yang pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat itu harus melapor ke siapa Pak? Begitu. Nah kebetulan kalau sekarang sudah ada call center sebenarnya. Ada call center info itu call center. Tapi kalau sebelumnya itu masyarakat itu jadi gini, kami karena kita selama ini fokus lebih banyak banjir, jadi ketika hujan intensitasnya cukup tinggi, intervalnya cukup lama, kami sudah ada satgas. Ada satgas ya? Standby di kantor. Kami punya untuk kawan-kawan satgas. Nah mereka ketika hujan intervalnya cukup lama sampai dengan 3 jam, kami turun ke lapangan, Pak. Langsung cek lokasi. Cek lokasi walaupun tidak ada informasi bahwa ada laporan apa ini. Karena kita udah tahu titik-titik ketika hujan lebih dari 3 jam dengan curah yang cukup tinggi, yang kami alami selama ini banyak terjadi genangan air yang kalau lama-lama bisa meluap, bisa banjir. Nah itu kita melakukan itu, turun ke lapangan. Nah di saat itulah mungkin masyarakat juga udah merasa bahwa dia akan ada bahaya banjir. Nah, ketika itu kita komunikasikan di situ. Ya kamu segera ini evakuasi
mandiri dulu, evakuasi mandiri lah, karena mungkin bisa jadi hujannya bisa reda. Nah itu artinya masyarakat juga tidak perlu khawatir bahwa ketika hujan deras banjir, kami tetap standby 24 jam Standby 24 melakukan monitor di lapangan. Untuk masyarakat yang ingin melapor, karena kan masyarakatnya kan melapor tuh dalam rangka menenangkan diri ya bahwa ini sudah dilaporkan kepada yang berwenang. Nah itu dia harus ada call center ya yang di BPBD. Ada call centernya di Kominfo, jadi baru dibuka kemarin, baru sebulan yang kemarin informasinya. Itu kita terpusat di Kominfo. Jadi Kominfo nanti kami punya alat juga untuk bisa mengakses itu ketika mungkin ada apapun itu di call center itu, ya ketika memang tupoksinya BPBD kita turun gitu. Dan kalau sebelum-sebelumnya juga kita ada kepala BPBD atau termasuk saya untuk nomor telepon bisa diakses juga dari relawan itu kami punya. Relawan itu punya nomor yang siapa yang harus dihubungi ketika bencana terjadi. Iya, relawan juga. Berarti kalau begitu nomor call center dan nomor yang bisa dihubungi juga disosialisasikan kepada masyarakat, berarti. Iya, betul. Agar setiap masyarakat kapanpun ketika dia melihat bencana dia segera menelpon BPBD. Bahkan saya karena ini kan, saya juga waktu baru tugas di BPBD dapat nomor telepon, Pak, kami ini banjir loh. Padahal saya belum sosialisasi, udah tahu karena tadi mungkin karena ya namanya ini kan kemanusiaan, mungkin cepat diinformasikan supaya bisa membantu. Jadi ya insya Allah kalau komunikasi nggak ada halangan lah itu. Nah kalau ini Pak, pada saat bencana terjadi itu kan terkadang selain menyelamatkan diri, biasanya turutannya itu adalah pencarian, misal ada yang hilang, ada yang tenggelam, ada yang lain-lain. Itu bagaimana cara mereka melaporkan atau meminta bantuan, ataupun bagaimana BPBD itu mengambil tindakan dalam penyelamatan langsung pada saat bencana? Ya baik. Jadi ini berarti di posisi memang bencana memang di bidang kedaruratan logistik ini. Jadi ketika ada korban, ada apa ya, setelah kita sampai di lokasi, tentunya kita punya tadi tim personil yang memang punya keahlian dalam penyelamatan. Kami selalu kerjasama dengan SAR ya, karena memang SAR itu memang untuk pencarian orang. Nah kami ketika terjadi itu ya menurunkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan tentunya kan, ketika banjir misalnya ada waktu itu di daerah Sawah Lebar. Dia karena air udah tinggi dia nggak sempat keluar, jadi kasihan juga kan, nggak bisa ini, orang juga udah takut mau menyelamatkan ini. Ya kita kalau untuk di air memang kita punya perahu karet ya, Untuk evakuasi ya. Untuk evakuasi. Terus personil yang memang punya keahlian untuk penyelamatan, karena itu kan di malam hari ini yang cukup risiko tinggi. Di malam hari lampu mati, mungkin bahaya listrik masih ada, jadi kita memang harus hati-hati. Nah itu kita lakukan penyelamatan untuk sampai mengevakuasi orang-orang yang terjebak lah di ini. Dan kami juga melakukan evakuasi terhadap menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Nah itu udah dalam rentang 1 tahun saya bertugas di sini mungkin udah ada 4 atau 5 kali kami melakukan pencarian bersama ini juga tim SAR, angkatan laut itu di perairan kita ini. Alhamdulillah itu bisa kita lakukan dengan baik dan bisa ketemu. Memang ada satu yang nggak ketemu kemarin, anak-anak itu mungkin ya karena cukup ini udah di laut terus kondisi gelombang yang tinggi mungkin udah jauh itu, sampai sekarang belum ada informasinya lagi. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ketika dalam keadaan bencana kan masyarakat panik, dia menghubungi kemana-mana, mana yang dia kenal atau saudaranya atau juga ada tetangganya yang dia kenal. Nah ketika mereka misalnya menghubungi langsung ke SAR, mereka menghubungi langsung ke Angkatan Laut atau mereka langsung menghubungi polisi karena panik ya, dia mungkin tidak langsung menghubungi BPBD. Lalu tempat kejadiannya mungkin ada 2 titik yang tenggelam atau yang hanyut segala macam. Itu bagaimana koordinasi komunikasinya sehingga
tidak menumpuk di satu titik, atau juga mereka misalnya stakeholder yang lain itu tidak mengambil kebijakan sendiri, tidak terkoordinasi. Itu bagaimana cara komunikasi yang dilakukan agar penanggulangan pada saat bencana itu dapat berjalan dengan baik? Oke. Ya ketika kami juga sering juga mendapat informasi dari bukan langsung dari masyarakat, misalnya dari Angkatan Laut atau dari Polairut, polisi air itu ada misalnya ada orang tenggelam apa itu. Nah itu tetap kita minta titik lokasinya. Nah pada saat di lokasi baru nanti kita berbagi tugas lah situ. Karena ketika di laut kita sama-sama punya personil, sama-sama punya peralatan untuk ini kan, tinggal lagi bagaimana mengatur waktu pencariannya, komunikasinya. Jadi mungkin nggak seluruh turun ke lapangan, mungkin gantian karena pencarian ini kita nggak bisa menentukan waktunya. Apakah kita turun langsung ketemu orang atau ini kan, tetap kita menjaga personil supaya punya stamina yang stabil lah supaya bisa membantu orang yang tenggelam misalnya. Nah itu diatur ininya Pak Proses pencariannya. Waktu proses pencariannya. Jadi komunikasinya itu. Jadi enggak kita ini kan. Kadang juga dalam satu kapal turun bersama-sama. Mungkin ada 3 tapi yang 2 nanti. Nah itu. Pengaturan komunikasi tentang siapa yang berperan terlebih dahulu itu diatur pada saat di lapangan. Di lapangan. Nah, karena kita menyesuaikan kondisi lapangan. Dan itu biasanya SAR yang lebih berdominan. SAR karena memang dia tupoksinya di posisi untuk pertolongan dan pencarian itu ya. Kita tinggal mengikuti koordinasi dari mereka aja, mengikuti arahan dari mereka gitu. Itu pernah nggak terjadi Pak, misalnya pada saat pencarian itu misalnya SAR punya teknik tersendiri atau nanti Polairut juga punya cara tersendiri, lalu ketika di lapangan itu cara mana yang diikuti, berdebat itu seperti itu, pernah terjadi nggak Pak? Saya rasa nggak terlalu sampai ke situ ya, tapi mungkin ya karena dia justru kami banyak belajar dari mereka. Justru belajar karena kita untuk pertolongan orang pencarian itu memang SAR yang menjadi tupoksi utamanya. Kami beberapa kali mendapat bimbingan juga. Justru selain dari teori-teori pencarian, jadi dari pengalaman ya saling berbagi lah, enggak. Jadi ya. tidak terjadi konflik karena kita kalau kitanya jadi konflik, jadi gimana mau nolong orang kan gitu. Nah, insya Allah tidak terjadi lah. Tapi manajemen pembagian perannya itu di lokasi dengan saling pengertian ya, memberikan dengan SAR sebagai leader dalam leader utamanya SAR. Dia yang mengatur siapa yang turun, terus jam berapa, terus kita harus tarik lagi ganti personil, terus cuaca karena mereka peralatan cukup lengkap, mungkin karena cuaca sekarang mungkin kan kita jangan turun. Nah itu kita bisa banyak belajar lah dari SAR. Manajemen komunikasi dalam mitigasi bencana itu sudah terjalin dengan baik, dengan memberikan porsi terbesar itu pada mereka yang berpengalaman di bidang tertentu. Iya betul. Nah satu lagi Pak, pada saat bencana ini peran serta masyarakat. Iya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Biasanya kalau pada saat terjadi bencana, masyarakat itu kan mungkin terpanggil, lalu juga dalam keadaan yang panik, lalu misalnya ada yang tenggelam, terus masyarakat sendiri yang mencari gitu kan, dan kita nggak tahu nih masyarakat ini punya kemampuan nggak sih menyelam, berenang yang baik segala macam. Nah itu bagaimana Pak untuk memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa misalnya ini berbahaya, ini ada tim yang profesional. Sementara masyarakat dalam keadaan panik, mungkin keluarganya yang mencari. Itu seperti apa komunikasi yang bisa diterapkan pada masyarakat? Nah, iya benar sekali itu. Yang ketika terjadi musibah seperti itu, memang pihak keluarga cukup itu tadi ya, dikatakan panik itu. Bahkan mereka kalau bisa cepat diketemukan, dia mau ini. Tetap kita memberikan arahan, pengertian bahwa ya ketika kita akan membantu orang itu kita harus siap, itulah kita harus siap peralatan dan ini juga kita fisik kita. Jadi pernah kami alami itu warga itu nggak sabar, tolong Pak itu udah ini di situ tempatnya. Nah, kalau udah di air kan ketika di situ pasti udah pindah-pindah kan. Nah jadi tetap kita memberikan, kami juga di BPBD di bidang rehab rekon ada
personil yang melakukan bisa mengkomunikasikan trauma healing. Nah, itu salah satu ini kami ada Itu pada tugas kami. korban ya? Kepada ya keluarga-keluarga itu keluarga. dikomunikasikan bahwa jangan sampai ya pokoknya cukup keluarga mungkin memantau saja, mungkin melakukan membackup tidak terlalu jauh untuk melakukan evakuasi. Kita tetap biarlah kita yang melakukan evakuasi untuk mencari korban, mungkin anaknya itunya siapa itu tetap kita ini. Jadi setiap ada kejadian bencana atau peristiwa yang berhubungan dengan korban jiwa atau risiko korban jiwa, itu tim BPBD bawa satu orang satu dua orang untuk yang berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat. Itu yang pasti punya kemampuan komunikasi yang baik, komunikasi baik. Ya, karena saya yakin pasti masyarakat ada yang marah-marah, ada yang mendesak gitu. Iya. Kadang dia mau ikut ini, kadang kapasitas perahu kita kan terbatas, nggak bisa. Ya kita kasih pengertian aja. Dan mungkin yang kita alami masyarakat cukup sadar juga itu. Jadi dia juga mungkin resikonya tinggi juga kalau ketika dia mau ikut, mau memaksa ini supaya cepat ditemukan ya. Karena itu tadi jangan sampai ada korban lanjutan lagi kan. Ya selama ini yang kita alami masyarakat cukup artinya mengerti lah bahwa karena kondisi dan medannya seperti apa, dia juga memberikan kesempatan kepada kita lah, tidak selalu mendesak itu enggak, masih bisa ini, masih bisa kita masih kondusif. Bisa dikondisikan. Iya. Tapi tetap ya ada peran salah satu di BPBD yang memang tugasnya menenangkan masyarakat, menjelaskan pada masyarakat. Iya, betul. Memang ada betul komunikasi, ada peran PR-nya loh ya. Iya betul, PR ya. PR lapangan. Gitu. PR lapangan ya betul. Nah, satu lagi yang pada saat bencana terjadi itu ini yang berhubungan dengan pengambil kebijakan, Pak. Misalnya pencarian orang yang hilang, hanyut atau tenggelam. Itu siapa yang menyatakan bahwa kita berhenti melakukan pencarian setelah beberapa hari? Oh gitu. Karena kalau untuk pencarian itu kalau orang tenggelam di kita di BPBD kami standar yang kita buat itu 3 hari, Pak. 3 hari. 3 hari. Kalau di SAR itu sampai 7 hari. Makanya kami tetap ini walaupun kami SOP-nya 3 hari, SAR 7 hari, kami tetap membackup tapi di darat aja, mungkin enggak ini, mungkin secara untuk komunikasi mungkin dia perlu tetap. Jadi dari itu udah ada SOP-nya, ada standarnya di BPBD itu untuk membantu evakuasi. Tapi kalau untuk banjir itu misalnya ketika banjir ya tentunya sampai posisi warga udah bisa kembali ke rumah aktivitas seperti biasa, ya udah kita tarik mungkin pos untuk di satgas kita bisa ini tarik lagi gitu. Kalau ketika ada bencana terjadi kan sebenarnya ada juga yang berhubungan dengan logistik dan pembiayaan. Iya betul. Itu apakah setiap stakeholder itu akan membawa misalnya kayak tenda masing-masing. Terus kalau makanan seperti apa pembagiannya? Gitu. Atau termasuk biayanya itu siapa, Pak? Bagaimana kita berkomunikasi dalam penanggulangan bencana itu? Oh gitu. Nah jadi kalau untuk logistik mungkin lebih dominan ke dinas sosial. Kalau di Pemda Kota, kami pun ada untuk logistik tapi kondisi darurat. Tapi kalau untuk memang dalam skala cukup besar itu dia di dinas sosial. Jadi ketika terjadi bencana itu dinas sosial membuat dapur umum. Kita menyuplai ini. Atau mungkin gini, bisa jadi dinas sosial karena ini kondisi darurat bencana mungkin siapa dulu bisa masuk ke aksesnya karena bisa masuk ke daerah-daerah tertentu itu. Jadi kalau kami dari BPBD tetap kita punya logistik seperti bahan pangan, beras, mungkin instan, air mineral, kita drop di kelurahan, Pak. Kelurahan. Nanti kelurahan dia mengkoordinir, memanggil RT-RT-nya yang terdampak itu nanti di situ didistribusikan. Kami tidak pernah langsung ke personil, ke orang-orang yang
terdampak. membutuhkan. Ya, karena itu kadang nggak ada yang nggak pas, mungkin ada yang nggak taunya bukan bukan kakaknya atau bukan itu, yang lebih tahu kan dari kelurahan, dari RT-nya, nah itu didiskusikan. Dan biasanya di kelurahan itu jadi pos bantuan, bisa jadi dari BPD, dari dinas sosial, dari pihak-pihak lain, dari pihak-pihak swasta pun bisa ini nyuplai itu ke di pihak-pihak di kelurahan gitu. Jadi nanti dari kelurahan yang mendistribusikan masyarakatnya gitu. Baik, karena sudah bicara bantuan, kita pasti masuk ke pasca bencana. Iya, betul. Nah, kita sering sekali melihat bahwa ketika bencana terjadi, salah satu permasalahan yang muncul itu adalah ketika masyarakat merasa dia tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan, atau masyarakat merasa bantuan itu hanya berada pada titik-titik tertentu. Ya, betul. Itu sebenarnya bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh ketika pasca bencana terjadi, ketika berhubungan dengan pemberian bantuan, sehingga masyarakat itu dapat merata mendapatkan dan cepat, tentunya cepat ya. Iya. Tentu saja harus cepat seperti itu. Ya memang tentunya harapan masyarakat seperti itu ya, ketika bencana dia segera dapat bantuan, dapat apa, tapi karena tadi itu mungkin pertama ya aksesnya, terus perlu waktu koordinasi dulu. Ya, kadang itu yang jadi ini juga siapa yang mau ini drop bantuan dulu. Jadi intinya gini, masyarakat ya tetap kita, makanya per 3 bulan tuh kita ini evaluasi ketika kemarin ada bencana ini. Berarti ada titik mana yang belum mungkin dari pihak kelurahan atau melalui perangkat RT-nya, RT kemarin yang itu belum. Nanti kita ini kan lagi untuk jadi pertimbangan untuk ke depannya, Pak. Jadi ya yang ketika pada saat tersebut belum dapat, ke depannya insya Allah bisa kita penuhi. Jadi dengan titik yang itu, terus dengan waktu mungkin kita perbaiki lagi. Jadi tetap kita lakukan perbaikan lah. Walau masyarakat yang masih itu pasti ya namanya panik kan, terus kasihan juga masyarakat yang terkena dampak-dampak itu. Dia kadang itu orang-orang tua nggak bisa beraktivitas lagi, orang-orang sakit itu. Memang ini kondisi seperti itu gitu. Kalau untuk menentukan berapa jumlah kakak atau jumlah jiwa yang harus dibantu pada saat terjadi bencana tuh ada tekniknya sendiri nggak Pak di BPBD? Nah jadi ada juga. Jadi itu dari TRC TRC itu tapi kami relawan dan tim kami. Jadi melakukan asesmen di lapangan, langsung mendata yang terdampak itu. Sebenarnya ada ada teorinya namanya Jitu Pasna, pengkajian perhitungan pasca bencana itu kajian cepat itu kan, supaya untuk bisa untuk laporan untuk berapa kita mengeluarkan logistik, peralatan apa. Nah itu tadi tim relawan TRC dibantu RT dari kelurahan mendata itu. Jadi kita bisa tahu langsung, karena ketika mungkin pagi banjir sore itu harus ada laporan, Pak. Kami langsung ya. Laporan ke BNPB. Nah, salah satu alat fasilitas kami adalah namanya Pusdal, Pusat Pengendalian Operasi, untuk memberikan laporan ke BNPB. Nah, itu jadi Pusdal juga bisa merekod di pusat. Mungkin ketika kita memang perlu bantuan dia juga udah punya laporannya gitu. Karena kita lihat juga misalnya bencana juga kan memancing ya rasa kemanusiaan dari banyak pihak, dari masyarakat sendiri, dari perusahaan gitu. Terus terkadang kan karena ingin cepat, mereka tuh langsung menumpuk bantuan ke titik-titik tertentu. Yang itu membuat malah menjadi kecemburuan bagi masyarakat lain yang tidak diberikan bantuan. Nah itu bagaimana mengaturnya sebenarnya Pak? Masyarakat yang pengen membantu, perusahaan yang pengen membantu, malah menimbulkan kecemburuan di lapangan. Ya memang pernah terjadi juga itu, pihak-pihak dari swasta itu. Tapi itu bagian dari evaluasi kami. Dan terakhir kami juga komunikasikan dengan pihak-pihak swasta sebenarnya. Ketika terjadi bencana, yang menjadi leader itu kalau kota ya mungkin BPBD kota. Nah kami komunikasikan bahwa
Kalau swasta yang biasa untuk melakukan itu kan mungkin pihak bank ya. Ya. Bank itu kami pernah komunikasi juga ketika dia memberikan bantuan untuk koordinasi dengan kami. Nah itu. Nah jadi nggak masalah dia mau menyuplai di mana, tapi karena kami punya data yang mana titik-titik yang memang udah cukup, udah nggak perlu, udah apa ya. Jadi itu memang pernah terjadi mereka langsung. Akhirnya itu tadi benar. Yang itu akhirnya ada kecemburuan, ada ketimpang gitu kan. Nah, itu jadi masalah juga buat kami. Nah, akhirnya atas kondisi seperti itu kita ini lagi kita adakan inilah koordinasi, kita informasikan ke pihak-pihak swasta yang biasa membantu tersebut supaya koordinasi dulu dengan kami, dan itu dilakukan. Jadi kita juga enak juga, walaupun nanti dia mau langsung itu nggak masalah, tapi titiknya pas lah paling nggak gitu, nggak menimbulkan ini hal gejolak di masyarakat gitu. Ya, memang untuk masalah bantuan ini memang sebaiknya memang koordinasinya satu pintu untuk pendataan ya. Karena kalau langsung ke lapangan tanpa koordinasi nanti khawatir terjadi penumpukan di titik tertentu. Betul. Iya, karena gini, titik-titik apalagi banjir kan kadang tuh ada memang tempat yang tidak bisa dijangkau. Makanya perlu mungkin kalau pihak-pihak yang swasta itu kan dia mungkin di sini aja mungkin langsung akses bisa ke kendaraan roda 4. Tapi mungkin di dalam itu harus pakai perahu. Nah, itu kan bisa kita bantu informasikan gitu. Jadi komunikasi itu ternyata tidak hanya pada saat bencana dengan stakeholder yang berhubungan dengan bencana ya, tapi pada saat pasca bencana komunikasi tetap harus dilakukan dengan para perusahaan maupun masyarakat yang ingin membantu di lapangan. Karena kalau tidak di manajemen itu jadi masalah baru lagi ya. Ya karena itu kan bencana itu kan dari awal sampai ini kan itu potensi itu konflik itu kan pasti ada itu. Tinggi, karena dalam keadaan panik, dalam orang juga takut, cemas gitu. Dan orang kan merasa ini jiwanya mungkin perlu bantuan apapun ya. Jadi kalau nggak diperhatikan nanti gimana? Jadi perlu udah diantisipasi ya dalam bentuk komunikasi gitu. Mungkin kalau lebih kuat lagi itu ada kayak semacam SOP gitu ya. SOP kalau orang ingin ngasih bantuan itu tahap pertama dia harus minta data ke BPBD. Lalu selanjutnya kan harus tepat juga tuh Pak. Iya betul. Orang kan nggak semuanya dapat sesuai dengan mie sama beras gitu kan. Mungkin orang butuhnya popok bayi gitu kan. Iya benar. Nah, atau orang butuhnya mungkin selimut karena dia udah basah semua. Nah itu bagaimana itu mengatur itu Pak? Nah itu tadi hasil dari asesmen yang dilakukan kawan-kawan relawan, kawan-kawan RT PRC itu. Tadi ya. Ini yang butuh makanan, butuh sandang, pangan, itu kan itu bisa kita ini kan dari hasil asesmen itu di lapangan. Nah itu juga itu kita komunikasikan bahwa di situ mungkin untuk logistik pangannya udah cukup, mungkin beras, mungkin perlu tadi itu kan pakaian, selimut, itu mungkin perlu tenda malah tenda untuk mereka ini kan mengungsi sementara. Nah itu memang itu tadi hasil dari itu tadi data-data yang dari kita ambil di lapangan. Walaupun nanti tetap ada pembaruan kan, tetap ada ini dalam tiap waktu itu tetap kita update terus itunya apa yang dibutuhkan. Pihak swasta itu tahu dia harus bawa apa. Iya betul. Tapi karena selama ini mungkin banyak kebahan makanan kalau pihak swasta itu karena mungkin dia tahu mungkin itu yang paling cepat karena bisa disiapkan terus mungkin ya kalau banjir kan mungkin dapurnya kerendam, mungkin alat-alat masaknya ini udah basah itu mungkin itu yang banyak ya. Nah kalau ini Pak tadi sempat disinggung tentang trauma healing ya. Nah itu seperti apa sebenarnya yang disiapkan untuk masyarakat ataupun keluarga yang terkena bencana sehingga kondisi mereka yang panik, cemas secara psikologis itu dapat ditenangkan atau anak-anak itu masih tetap bisa beraktivitas. Itu seperti apa Pak? Jadi kan kami langsung mungkin ada kasus saja. Jadi kami waktu melakukan ada banjir di perumahan Korpri, ada SD yang langganan banjir tuh, SD 89 kalau nggak salah saya. Nah di SD itu ketika banjir, ketika hujan cukup tinggi, gurunya langsung informasikan Pak kami banjir, terus mohon bantuan, terus buku-buku itu terus anak-anak mungkin nanti nggak bisa ini. Nah memang
pada saat itu kita lakukan evakuasi standar ini. Tapi setelah terjadi, mungkin kan waktu anak-anak karena banjir perlu perlu waktu lagi supaya sekolahnya bisa dipakai apa itu. Nah dalam masa itu kami melakukan ini ya inilah komunikasi dengan anak-anak bahwa kita harus ketika banjir harus melakukan apa-apa, dan kita melakukan ada permainan dengan anak-anak itu kan supaya dia nggak terlalu trauma dengan ini, karena ketika mungkin dia lihat sekolahnya banjir, kawan-kawannya di SD lain sekolah dia nggak sekolah, mungkin dia agak mungkin kurang enak perasaannya. Akhirnya kita adakan ini ya seperti permainan kawan-kawan di kantor, dan mungkin ada lomba dan yang kita kasih reward yang bisa menjawab itu kan pertanyaan-pertanyaan kita. Kebetulan kita juga ada Psikolog. untuk kegiatan-kegiatan tersebut lah. Jadi itulah, dan ketika yang memang terdapat banjir, tim dari bidang rehab rekon itu memang dia secara berkala melakukan komunikasi dengan warga-warga yang inilah. Ketika mungkin lagi di dapur umum, dia membaur lah supaya ada komunikasi untuk jangan sampai terjadi trauma yang berlarut-larut itu. Baik, kalau untuk pasca bencana itu sampai berapa lama itu BPBD dan teman-teman stakeholder itu mendampingi ketika bencana? Pasca bencana ya. Kalau untuk skala banjir, itu mungkin nggak terlalu. Ketika warga sudah bisa melakukan aktivitas normal kembali, kita ini. Jadi kalau selama ini mungkin dalam banjir-banjir yang kita alami di Kota Bengkulu ini, dari titik puncak banjir sampai itu mungkin dalam waktu 1 minggu itu udah cukup waktu untuk inilah, artinya masyarakat bisa aktivitas kembali. Kami udah bisa diri lah ya. tarik lagi personil, peralatan, tenda, karena biasanya nggak lebih dari seminggu lah. Tapi kalau gempa mungkin karena apalagi tinggi mungkin nanti kita mungkin perlu waktu juga itu kalau gempa, karena kan apalagi korban cukup tinggi, Cukup banyak ya misalnya. kerusakan cukup banyak, itu perlu. Dan kita juga mungkin tidak karena ada BPBD provinsi, ada BNPB mungkin kalau skala besar gitu. Nah kalau ini Pak, ketika bencana terjadi itu kan ada kerugian material, kerugian korban jiwa. Ya. Nah, supaya hal ini di kemudian hari tidak terjadi lagi atau tidak meningkat atau minimal menurun, itu apa yang dilakukan kepada masyarakat agar mereka itu ketika bencana terjadi mereka dampak negatif atau dampak kerugian itu dapat dikurangi maksimal mungkin. Apa yang dilakukan oleh BPBD? Jadi gini, ketika terjadi bencana, apapun itu bencana, kami tetap melakukan asesmen apa penyebabnya, apa mungkin perlu penanganan. Jadi kami dari BNPB itu ada bidang yang membidangi perbaikan sarana-prasarana, rehab sarana. Jadi gini, maksud saya mungkin banjir itu disebabkan ada drainase, ada sungai yang perlu dinormalisasi, ada apa. Nah kami tetap komunikasi dengan pihak BNPB karena mereka juga ada kegiatan atau program hibah untuk perbaikan sarana-prasarana yang rusak akibat bencana. Nah itu kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana tadi. Mungkin kalau sungainya perlu dinormalisasi, terus perlu dibuat penahan dinding penahan sungai, ya, itu kita lakukan itu. Jadi itu untuk mengurangi tadi risiko bencana yang kami lakukan BPBD dari pihak BPBD gitu. Kalau untuk masyarakatnya sendiri gimana Pak? Misalnya kalau mereka yang tinggal di pinggiran sungai, bahwa untuk di kemudian hari jika terjadi banjir kembali, supaya kerugian itu menjadi kecil, itu kita ada semacam pembekalan atau semacam pemberitahuan apa yang harus dilakukan. Ya, sebenarnya gini, dimanapun
di mana-mana, bukan ya seperti jalan tuh ada garis sempadan namanya. Sungai pun harus ada garis sempadan sebenarnya. Jadi garis sempadan sungai itu ditentukan juga ada ya. Tapi kalau kita lihat kondisi kan nggak bisa kita karena mungkin waktu garis sempadan diterbitkan orang udah bermukim di situ. Jadi ketika terjadi ini kita tinggal mengarahkan masyarakat ketika curah hujan tinggi segera untuk melakukan evakuasi mandiri lah mereka itu. Evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri dulu untuk penyelamatan jiwa paling enggak. Nah, sebelum kita kami dari tim juga melakukan penyelamatan. Jadi intinya masyarakat yang berada di lokasi-lokasi resiko bencana itu yang harus mereka harus punya ini sendiri kemampuan diri sendiri mandiri dulu, mandiri supaya ini dan kita juga nggak bisa ini ya, kamu jangan sini pindah kan nggak mungkin seperti itu kan, ya itu dalam rangka mengurangi resiko bencana nggak bisa disuruh pindah tuh ya. Ya sebenarnya ya itu tadi kalau kita terapkan memang garis sempadan sungai ya, memang mereka nggak bisa di situ karena garis sempadan sungai itu fungsinya tadi untuk catchment area, untuk tadi kondisi bencana ini kalau ada luapan air, tapi ya itu tadi karena kondisi ini sudah lama terjadi, kita melakukan sosialisasi, peringatan, pemberian mengarahkan aja supaya. Termasuk ada nggak pemasangan misalnya semacam tonggak peringatan gitu atau semacam dipasang apalah ya? Ya rambu-rambu peringatan. Rambu-rambu peringatan ada di kalau yang kami lakukan tahun ini di pantai malah itu supaya tidak berenang sembarangan di lokasi-lokasi ini. Nah, kalau yang di sepanjang sungai-sungai itu dilakukan juga paling peringatan ini dan pihak-pihak terkait juga pihak-pihak teknis seperti di daerah Sungai Serut Tanjung Agung itu dari Dinas PU akan membuat folder tampungan air ketika terjadi luapan air ditampung dulu nanti dipompakan lagi. Nah, itu udah ada perencanaan itu. Saya udah pernah ikut presentasi dari konsultan. Nah, itu kan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi resiko lah itu. Gitu. Karena saya lihat kan sebenarnya rambu-rambu kan penting ya untuk memperingati. Khususnya kalau di daerah pantai itu kan setiap hari-hari besar kayak tahun baru atau lebaran gitu kan. Itu kita sering sekali membaca di media massa tuh ada korban jiwa, tenggelam, hanyut, terbawa banjir yang rata-rata juga kebanyakan dari luar daerah. Nah, ini kan artinya rambu-rambu peringatan itu juga harus dilengkapi dengan petugas sebenarnya. Iya, betul. Karena kita setiap tahun tuh selalu mengalami hal yang sama. Apakah petugas kita tuh memang kekurangan personil atau memang seperti apa, Pak? Kenapa itu terjadi terus setiap tahunnya? Ya, alhamdulillah kami tahun ini menerapkan cukup untuk kegiatan pemantauan lebaran di kota. Jadi alhamdulillah kayak tahun lebaran kemarin nggak ada korban jiwa. Jadi kami punya pos di Patai di depan sport center, pos pantau namanya. Itu memang udah dibangun udah lama, tapi pas kurang lebih akhir tahun kemarin kami lakukan rehabilitasi, diperbaharui lagi, dilengkapi lagi peralatan. Jadi kami ketika hari-hari raya, lebaran, tahun baru, kita lakukan piket. Nah, tim dari BPBD melakukan piket, dia melakukan pemantauan di posisi-posisi yang tempat mandi-mandi itu, Pak. Termasuk untuk mengkomunikasikan kepada para wisatawan lah ya, jangan mandi gitu. Jangan mandi. Selain udah kita buat rambu-rambu peringatan, setiap waktu tim personil kami, tim Satgas melakukan keliling, membawa mic, pakai motor di sepanjang pantai, ngasih tahu supaya jangan berenang di ini karena risikonya cukup tinggi. Alhamdulillah tahun ini nggak ada korban yang lebaran kemarin karena kami udah atur itu ya. Menerapkan itu komunikasi betul. Ya.
Baik, terakhir Pak Mas, melihat Kota Bengkulu ini yang penuh dengan ancaman bencana, dan ancaman bencana ini kayak banjir dan gempa itu kan ya datang setiap tahunnya ya. Kadang kan setahun bisa 2 kali 3 kali. Atau kalau resiko bencana gempa itu kan ya 1 bulan tuh bisa beberapa kali Iya ya. betul. Bahkan kita sudah menjadi terbiasa. Itu apakah sebenarnya kita ini orang Kota Bengkulu ini sudah bersahabat dengan bencana gitu Pak. Jadi kita ini saking bersahabatnya tahu gitu harus melakukan apa ketika bencana akan datang di Kota Bengkulu. Seperti apa Pak? Iya. Ya memang gini apa, karena lokasi ya daerah kita ini pertama jalur gempa, terus kalau di kota banjir, mungkin daerah lain juga itu. Ya memang harus bersahabat Pak, dengan kondisi tersebut. Artinya bersahabat itu ya tetap kita memperhatikan apa ketika ini apa yang harus kita lakukan gitu. Gitu. Seperti gempa kan kita harus cepat melakukan evakuasi kita harus lari ke tempat yang terbuka gitu. Nah, itu yang harus kita kita ini lakukan. Kami tetap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melakukan komunikasi terus potensi risiko-risiko yang akan terjadi itu. Nah, sebenarnya tahun kemarin kami akan melakukan lokasi-lokasi yang seperti di sekolah-sekolah dasar itu kita akan melakukan sosialisasi. Nah, supaya bisa ini, cuma ini mungkin masih ada kendala kemarin COVID itu Pak. Banyak yang harus ke COVID dulu itu kan, itu harus melakukan kegiatan ke arah situ dulu. Jadi masyarakat Kota Bengkulu terutama memang harus menyadari bahwa ya pertama gempa itu memang potensinya cukup tinggi di sini kan. Mungkin disertai tsunami itu kita nggak walau alam itu kapan bakal terjadi kan, tapi tetap harus waspada itu. Kalau yang berkala setiap tahun banjir itu mungkin karena itu udah terjadi berulang-ulang ya masyarakat udah familiar, tapi sudah tahu apa yang mereka harus lakukan, dan kami juga apa yang kami lakukan sudah tahu kenapa itu. Jadi udah bersahabat lah. Iya. Tinggal bagaimana persahabatan itu tidak menimbulkan korban jiwa. Iya, Kalau selalu bersahabat artinya sudah tahu ya. Iya, harusnya bisa dilakukan. Nah, itu yang penting, korban jiwa jangan sampai terjadi, kerugian material dapat ditekan semaksimal mungkin. Betul. Baik, Pak Maas sudah nggak terasa ya udah hampir 1 jam. Iya, betul. Jadi saya melihat bahwa manajemen komunikasi dalam rangka mengurangi resiko bencana di Kota Bengkulu ini sudah dilakukan pada saat prabencana dengan melibatkan banyak stakeholder untuk berbagi peran kepada masyarakat dengan melibatkan relawan untuk segera melaporkan maupun mengambil tindakan yang pas ketika bencana akan terjadi. Terus pada saat bencana terjadi, manajemen komunikasi yang dilakukan adalah berbagi peran siapa leader dalam penanggulangan bencana tersebut, juga berbagi peran siapa menyediakan apa, tadi ada logistik siapa, tenda siapa, kayak gitu ya. Iya, betul. Dan masyarakat juga pada saat bencana itu sudah dikomunikasikan bagaimana agar ditenangkan, tidak mengambil tindakan ceroboh yang bisa menimbulkan korban jiwa juga kalau mereka ceroboh. Sementara di pasca bencana itu salah satu koordinasi yang dilakukan adalah bagaimana data-data yang ada itu valid dan ada di BPBD, dan mereka yang akan memberikan bantuan itu berkomunikasi dengan BPBD sehingga tidak menimbulkan kecemburuan atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Betul. Artinya di sini saya lihat bahwa seharusnya kita ketika bencana terjadi di Kota Bengkulu, komunikasi menjadi peran yang sangat penting banget. Karena tanpa berkomunikasi nanti kebijakan yang diambil tuh bisa tidak maksimal atau malah bisa blunder kepada kita semua. Betul. Baik sahabat komunikasi rasa, demikian obrolan kita dengan Pak Maas Sahir Tabirin. Maas Sabirin Taher. Maas Sabirin Taher dari BPBD Kota Bengkulu, dan semoga informasi yang diberikan pada 1 jam ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Al-Farabi mengucapkan terima kasih Pak Sahir sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Saya Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahir.